Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Mendengar kalau Long Aotian adalah dewa perang yang baru, ini membuat semua orang menjadi berdiri karena terkejut. Memang benar kalau dilihat dari sisi mereka yang datang, itu belum ada satupun dari anggota alam perang yang datang ke sini. Tidak jauh berbeda dengan Bing Zhao dan Sukun, mereka juga tidak menyangka kalau Sukun bisa mendapatkan hati dari Dewi Elf. Yang telah dikatakan kalau Dewi Elf sangatlah dingin, dan juga kejam terhadap orang lain. Di alam langit itu sendiri, dia dikenal dengan Dewi Kekejaman. Karena siapapun yang tidak dia sukai maupun mengganggunya, maka orang itu pasti akan menyesal seumur hidupnya. Tapi meskipun begitu, masih banyak penggemar dari Dewi Elf di alam langit. Sedangkan dari awal mereka sudah terkejut dengan Dewi Air, yang memanggil salah satu dari pria itu sebagai suaminya. Sekarang mungkin semua penggemar Dewi Air dan Dewi Elf akan frustasi, ucap Mu Chen dengan senyum di wajahnya. Dia dan juga Lin Fang tidak terlalu terkejut dengan masalah ketiga saudara Lin Tian ini, karena mereka sudah tahu lebih dulu daripada semua penguasa yang ada di sini. Jangan menatap kami seperti itu, ucap Bing Zhao dengan agak malas saat melihat semua penguasa di sini. Mungkin hanya Bai Yu dan Jenderal Zhao yang tahu kenapa ketiganya ada di sini. Jadi keduanya masih tetap tenang, dan menunggu drama dari tiga saudara itu dimulai. Kalau sudah dimulai, barulah mereka bergerak untuk menambah dramanya menjadi lebih menarik. Aku dan saudaraku datang ke sini untuk mengajukan 2 pertanyaan kepada 4 jenderal. Dan jika jawaban itu memuaskan, maka alam perangku, alam air, alam bintang, alam tombak, dan alam elf, semuanya akan ikut membantu masalah alam bawah secara langsung, ucap Long Aotian yang berbicara dengan tenang sambil mandangi 4 jenderal. Bocah nakal kamu, saat Dewa Tombak akan berbicara, dia lagi-lagi dihalangi oleh Dewa Bintang yang menahan dirinya untuk diam, dan menikmati saja apa yang ingin dilakukan oleh 3 saudara ini di sini. Apakah kamu serius bisa mewakili alam-alam yang baru saja kamu katakan itu? Tanya Jenderal Zhao yang berpura-pura memasang wajah serius saat menatap Long Aotian. Untuk beberapa saat Long Aotian tidak menjawabnya, dan dia hanya berdiri dengan tenang tanpa sedikit pun berbicara di sana. Lalu secara perlahan dia menatap Dewi Air, Dewi Elf, Dewa Tombak, dan Dewa Bintang. Aku tidak keberatan, ucap Dewi Air dan Dewi Elf secara serentak. Karena dia adalah anakku, dan aku juga tidak masalah, ucap Dewa Tombak setelah saling menatap dengan Dewa Bintang. Dewa Bintang juga mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan oleh Long Aotian tersebut, meskipun baik dia maupun Dewa Tombak tidak mengerti apa yang ingin dilakukan oleh Bing Zhao dan saudaranya di sini. Baiklah kalau begitu, silahkan, apa yang ingin kamu tanyakan kepada kami? Ucap Jenderal Zhao setelah dia mendengar janji dari alam yang dikatakan Long Aotian, dan saling mengangguk ke arah 3 jenderal lainnya. Pertama, sebenarnya apa yang terjadi dengan alam bawah? Jelaskan dengan jujur kepada kami, ucap Long Aotian sambil memandang Jenderal Zhao. Itu sudah kami jelaskan tadi kepada para penguasa, dan harusnya itu sudah sangat jelas, jawab Jenderal Bai sambil berdiri saat memandang Long Aotian. Apakah kamu yakin? Aku tidak yakin kalian hanya mengetahui kalau makhluk darah itu adalah keanehan yang muncul secara tiba-tiba bukan, ucap Long Aotian dengan wajah serius. Mendengar apa yang dikatakan Bing Zhao, ketiga wajah jenderal lainnya berubah warna. Karena mereka memang menyembunyikan beberapa informasi kepada semua dewa penguasa yang ada di sini, tapi bagaimana anak ini bisa mengetahui apa yang sedang mereka sembunyikan? Kamu jangan berpikiran terlalu jauh, ucap Jenderal Bai. Cih,
Aku bisa tahu, karena mereka sangat mirip dengan makhluk yang menyerang alam es dan juga perubahan dari Tuan Muda Alam Angin pada saat itu, jelas Long Aotian sambil memandangi para jenderal tersebut. Apakah itu benar? Tanya Dewa Kegelapan dengan wajah serius. Jika hal ini benar, maka satu kemungkinan yang dapat dia simpulkan, yaitu, di alam bawah telah terjadi percobaan besar-besaran kepada para roh. Itu benar, aku akan memberikan semua informasinya nanti kepada kalian. Dan kemudian apa yang kedua? Jawab Jenderal Zhao yang tidak punya pilihan lain untuk jujur kepada mereka semua. Yang kedua, bisakah kalian berjanji untuk tidak pernah mencoba untuk membuat atau mengurangi pasukan kalian, di saat para pasukan kami datang ke alam bawah? Tanya Long Aotian. Ini jelas-jelas bukanlah pertanyaan seperti yang pertama, tapi bisa dibilang Long Aotian ingin mendapatkan janji dari keempat jenderal ini, itu agar mereka tetap terus mengirimkan pasukan mereka ke alam bawah, tanpa mengurangi mereka atau menarik mereka kembali dari alam bawah. Mendengar pertanyaan Long Aotian, ini membuat tiga jenderal mengerutkan kening mereka. Padahal mereka sudah berencana untuk diam-diam menarik beberapa pasukan mereka, itu akan dilakukan setelah semua alam membantu mereka. Dan saat itu mereka bisa membuat alasan, kalau pasukan di sisi mereka telah kehilangan banyak korban, dan tidak bisa lagi mengirim mereka sebanyak sebelumnya. Setelah mengatskan itu, Jenderal Zhao menatap tiga jenderal lainnya untuk mendapatkan persetujuan mereka. Awalnya para jenderal tidak ingin. Tapi karena ini sangat penting, maka mereka hanya dapat mengangguk dan berjanji kepada Long Aotian tentang masalah itu. Bagus. Kalau begitu kami akan bergabung dengan kalian, jawab Long Aotian dengan senang hati, setelah melihat semua jenderal setuju dengan apa yang telah dia katakan tadi. Terima kasih. Semoga aliansi kita bisa mengalahkan semua musuh kita di alam bawah, jawab Jenderal Zhao sambil memberi hormat kepada Long Aotian. Tidak masalah, jadi sekarang semuanya sudah jelas, dan mari kita mulai rapat untuk menyusun strateginya, ucap Long Aotian. Lalu Long Aotian memandang ke arah para penguasa yang masih belum memutuskan, apakah mereka akan ikut atau tidak mengenai masalah alam bawah. Karena alam tombak dan alam bintang ikut, bahkan alam air juga ikut, maka alam kegelapanku tidak bisa menolak untuk tidak ikut, ucap Dewa Kegelapan sambil berdiri, dan mengatakan kalau alamnya akan ambil bagian untuk masalah alam bawah. Tentu saja setelah Dewa Kegelapan berbicara, semua penguasa yang tadi tidak setuju pun dengan terpaksa untuk setuju untuk berpartisipasi dalam masalah alam bawah tersebut. Bagaimana dengan alam elemen? Tanya Jenderal Zhao sambil melihat ke arah Lin Fang. Lin Fang tidak menjawabnya, dan dia hanya diam di kursinya sambil bersandar dengan malas. Tapi dia sedikit menatap ke arah Baiyu dan Mu Suanyin yang saat ini masih terlihat tenang, meskipun semua orang sudah ikut berpartisipasi untuk mengatasi masalah alam bawah. Bagaimana dengan permaisuri kehancuran? Tanya Jenderal Zhao yang sudah mengerti, kalau semua keputusan dari empat alam yang selalu diam itu, kini ada di tangan Mu Suanyin atau alam kehancuran. Karena kalian semua ikut maka alam kami tidak punya alasan untuk menolaknya. Jadi biarkan kami bergabung untuk menyelesaikan masalah alam bawah bersama kalian, jawab Mu Suanyin dengan hormat kepada Jenderal Zhao. Cih, sebenarnya apa yang direncanakan oleh adik kecil kita ini? Tanya Sukun yang penasaran dengan rencana Lin Tian. Dia telah meminta mereka datang ke sini, dan mencoba memaksa seluruh alam untuk ikut ambil bagian dalam urusan alam bawah. Sudah turuti saja apa yang dikatakan adik kecil kita itu. Tapi aku juga penasaran, apa tujuan dibalik adik kecil kita yang meminta kepada seluruh alam untuk ikut bergabung, balas Bing Zhao yang juga bingung dengan tujuan asli dari Lin Tian. Hei bodoh, itu adalah kalimat yang baru saja aku ucapkan bukan?
ucap Sukun yang melihat ke arah Bing Zhao dengan aneh. Prak, aduh, sakit panjul, ucap Sukun yang kepalanya dipukul oleh Bing Zhao. Berisik, lihatlah, aku sedang serius memikirkan tujuan adik kecil kita, ucap Bing Zhao dengan kesal. Long Aotian hanya dapat menggelengkan kepalanya, saat dia melihat tingkah kedua saudaranya itu. Tapi dia tahu bagaimanapun mereka bertingkah, jika itu adalah masalah yang serius, maka mereka akan selalu memikirkan masalah itu. Dan juga, apa yang dikatakan Sukun tadi ada benarnya. Karena jika itu masalah alam bawah, mungkin hanya dengan beberapa alam saja sudah cukup. Tapi Lin Tian benar-benar ingin seluruh alam untuk ikut campur, dalam urusan masalah alam bawah. Dan hal inilah yang membuat Long Aotian dan Bing Zhao menjadi bingung. Saudara Bing, panggil Mu Suanyin yang juga keluar dari aula bersamaan dengan yang lainnya. Melihat Mu Suanyin dan keluarga Lin Tian bersama-sama, ini membuat ketiga saudara berandalan ini tersenyum. Mereka mendekati rombongan Mu Suanyin, dan menyapa orang-orang yang ikut bersama Mu Suanyin itu dengan sopan. Hahaha, nak, sepertinya kalian suka membuat masalah seperti aku, ucap Lin Fang sambil menepuk pundak Bing Zhao. Benarkah paman? Kalau begitu kita bisa minum setelah ini, ucap Bing Zhao yang merasa, kalau dia dan Lin Fang memiliki hobi sama. Jadi, dia merasa seperti telah bertemu dengan teman lama. Karena itulah, seketika saja mereka sangat akrab di bawah tatapan kaget semua orang. Hanya Mu Suanyin yang merasa kalau akan ada tambahan satu berandalan lagi setelah ini. Melihat bagaimana akrabnya Bing Zhao dan Lin Fang, tentu saja Mu Suanyin yang sangat mengenali tiga berandalan ini lebih tahu dari orang yang ada di sini. Hahaha, bagus-bagus, aku suka itu. Tapi aku heran, kenapa ayahmu tidak mempunyai selera sepertimu juga? Aish, kalau dulu sifatnya itu sama denganmu, maka aku pasti punya teman lain untuk bermain, ucap Lin Fang dengan wajah agak sedih. Kurang ajar, apakah kamu pikir aku ini sama denganmu, yang hanya suka membuat keributan di mana-mana? Ucap Dewa Tombak yang kesal saat melihat tingkah Lin Fang dan ucapannya. Hahaha, Paman Lin, Paman tidak usah hiraukan ayah bau ini. Lebih baik kita membahas apa yang harus kita lakukan bersama sambil minum, ucap Bing Zhao yang benar-benar menyukai gaya Lin Fang. Keduanya pun bersiap untuk pergi, tapi tiba-tiba sekelompok orang berjalan dan menghampiri ke arah mereka. Tentu saja setelah melihat mereka yang datang itu, ini langsung mengubah wajah Lin Fang dan Bing Zhao yang sedang bercanda. Dewa Kegelapan, ada masalah apa kamu menemui kami? Dan kenapa ada permaisuri alam angin, alam laut, dan alam yang juga datang, ucap Lin Fang dengan nada agak cuek. Oh, tidak ada kok, aku hanya ingin berbicara dengan nonamu. Apakah bisa? Tanya Dewa Kegelapan dengan tenang sambil melihat ke arah Mu Suanyin. Hah, aku, tanya Mu Suanyin dengan heran. Tapi sebelum Mu Suanyin sadar apa yang ingin dikatakan oleh Dewa Kegelapan, Bai Yu kemudian maju ke depan agar membuat Mu Suanyin berdiri di belakangnya. Kamu ingin berbicara tentang membantu Dewa Angin bukan? Apakah kamu pikir itu bisa mengubah pendirian putraku? Ucap Bai Yu dengan dingin kepada Dewa Kegelapan. Mendengar perkataan Bai Yu, ini membuat Dewa Kegelapan menghela nafas agak berat. Itu sudah jelas kalau Bai Yu sudah tahu apa tujuan mereka datang ke sini, dan bahkan dia sudah memberikan pendirian mereka yang tidak akan membantu alam angin. Bro, maafkan sikap anak-anakku sebelumnya, dan tolong bantu suamiku, aku mohon. Aku akan melakukan apapun untuk kalian, asalkan suamiku bisa sehat kembali, ucap istri pertama Dewa Angin, dan dia benar-benar berlutut di hadapan Bai Yu. Bahkan para wanita di sini pun tidak menyangka, kalau istri pertama dari Dewa Angin akan melakukan hal seperti ini di hadapan mereka semua. Hal ini pun menandakan,
betapa cintanya wanita ini kepada suaminya. Bahkan dia rela untuk menukar dirinya agar bisa menyembuhkan suaminya itu. Bayu yang melihat hal itu pun sontak saja bergetar, karena dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dulu dia juga pernah merasakan hal ini, itu saat dia memohon kepada orang tuanya untuk merestui hubungannya dengan suaminya. Tentu saja itu adalah ayah Bai kecil. Wanita ini, ucap Lin Fang dan para laki-laki di sana dengan wajah agak berubah-ubah. Seorang wanita yang tulus seperti ini, itu benar-benar suatu keberkahan bagi seorang laki-laki jika bisa bersamanya. Cih, Dewa Angin memang beruntung, ucap Bing Zhao dengan suara pelan. Dua anak Dewa Angin yang dulu membuat masalah di alam kehancuran pun ikut merasa sakit di hati mereka. Kalau bukan karena mereka, bagaimana mungkin ibu mereka bisa berlutut di hadapan semua penguasa di sini, hanya untuk menyembuhkan ayah mereka? Bruk-bruk, keduanya juga langsung mengikuti ibunya berlutut di sana, dan meminta maaf dengan tulus serta memohon kepada Bayu untuk menolong ayah mereka. Dewa Kegelapan pun awalnya tidak menyangka, kalau istri Dewa Angin akan senekat ini. Padahal jika dia tidak bisa meminta tolong kepada Bayu untuk masalah Dewa Angin, mungkin dia akan pergi berbicara kepada Dewi Kehidupan. Apakah kamu benar akan melakukan apapun hanya untuk menyembuhkan suamimu itu? Tanya Bayu dengan suara agak kecil, dan sudah tidak dingin lagi seperti sebelumnya. Iya, dia adalah suamiku. Dan aku tidak ingin kehilangan dia. Jika aku harus berlutut kepadamu dan mengorbankan diriku untuknya, itu sepadan dengan apa yang telah dia lakukan untukku selama ini, jawab istri pertama Dewa Angin dengan air mata yang membasahi wajahnya. Bayu menatap istri Dewa Angin ini dengan serius, dan dia sekarang benar-benar merindukan suaminya yang telah lama menghilang entah kemana. Bangunlah. Aku mengerti perasaanmu, ucap Bayu yang membantu wanita yang berlutut itu untuk bangun kembali. Segera, itu diikuti dengan kedua anaknya yang juga berdiri bersamaan dengan ibu mereka. Aku, ucap istri Dewa Angin masih menangis meskipun dia sudah berdiri. Ambillah ini, ucap Bayu sambil mengeluarkan sebuah kotak kecil, dan memberikannya ke tangan istri Dewa Angin tersebut. Melihat kotak kecil itu, istri Dewa Angin sadar akan sesuatu. Dia menatap Bayu dengan mata yang masih basah. Lalu setelah melihat dia mengangguk, itu pertanda kalau di dalam kotak ini adalah sesuatu yang dia inginkan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.